Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu terkait regresi dengan model panel. Untuk anggota kelompok 11 yaitu yang pertama Eva Damayanti dengan NIM belakang 185, yang kedua Maya Anggreni dengan NIM belakang 201, dan yang terakhir Muhammad atau Ainurido dengan NIM belakang 220. Untuk selanjutnya yaitu poin-poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama konsep dasar regresi dan data panel, yang kedua contoh analisis regresi data panel, dan yang terakhir contoh soal analisis regresi data panel. Konsep dasar regresi data panel. Data panel diperkenalkan oleh Howells pada tahun 1950. Data panel adalah gabungan antara data cross-section dengan data runtut waktu. Data cross-section adalah data yang didapat dengan mengamati banyak subjek dalam satu waktu yang sama. Data runtut waktu merupakan data yang diperoleh dari amatan satu objek dari beberapa periode waktu. Regresi data panel adalah regresi yang digunakan pada data panel. Model regresi data panel adalah model regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau beberapa peubah prediktor terhadap suatu peubah respon dengan struktur data berupa data panel. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan data panel. Di antaranya, polling least square, efek tetap, dan efek random. Penentuan model estimasi. Yang pertama, common effect model. Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross-section. Metode ini bisa menggunakan pendekatan ordinary least square atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Yang kedua, fixed effect model. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intercept-nya. Untuk mengestimasi data panel, model fixed effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian, slope-nya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least square dummy variable. Untuk yang ketiga, random effect model. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model random effect, perbedaan intercept diakomodasi oleh error term masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect yakni menghilangkan heterokedastisitas. Untuk selanjutnya yaitu penentuan metode estimasi regresi data panel. Yang pertama, uji CO. CO test adalah pengujian untuk menentukan model apakah common effect ataukah fixed effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Yang kedua adalah uji Hussman. Hussman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Dan yang terakhir adalah uji Lagrange multiplier. Uji Lagrange multiplier adalah uji untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode common effect yang digunakan. Poin yang kedua yaitu contoh analisis regresi data panel. Pemilihan model data panel digunakan untuk menentukan model yang paling tepat untuk mengestimasi parameter regresi data panel. Yang pertama ada uji CO. Hasil uji CO diperoleh dari F hitung sama dengan 15,896 dibagi 0,183 dan hasilnya 86,43. Dari hasil data di atas diperoleh dari F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu F tabel 0,05, 23 dan 142 sama dengan 1,605. Berarti cukup bukti untuk mengatakan H0 ditolak. Sehingga model persamaan regresi yang lebih sesuai yaitu model efek tetap. Ketika model yang terpilih adalah efek tetap, maka perlu dilakukan uji Hussman untuk mengetahui ketepatan penggunaan model efek tetap atau model efek acak. Yang kedua yaitu uji Hussman. Hasil uji Hussman dengan menggunakan software Stata untuk uji chi-squared
Berdasarkan kriteria Ward, diperoleh hasil W sama dengan dalam kurung X T dalam kurung varian X kuadrat min 1 X sama dengan 154,36 dengan W lebih besar dari X2 dalam kurung beta dikali K sama dengan 5,99 sehingga tolak H0, artinya model yang terpilih adalah model efek tetap. Hal itu menyebabkan uji Lagrange multiplier tidak perlu dilakukan karena model pada data penelitian yang akan digunakan adalah model efek tetap. Kemudian yang ketiga, uji Lagrange multiplier atau LM adalah uji untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada model common effect atau PLS. Digunakan apabila hasil H0 pilih PLS, H1 pilih RE. Dari ketiga uji untuk menentukan metode estimasi di atas digambarkan dalam grafik pada makalah. Soal analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi komputer. A. Analisis data panel dengan aplikasi EView. Misalkan terdapat data 3 perusahaan, yaitu perusahaan A, B, C, seperti terlampir dalam file Excel data panel. Masing-masing perusahaan memiliki data 5 penjualan, biaya iklan, dan laba. Anggaplah datanya dalam jutaan rupiah. Data ketiga perusahaan tersebut diambil selama kurun waktu 4 tahun, yaitu tahun 2001 hingga 2004. Seperti yang ada pada gambar tersebut, perusahaan A, B, dan C. Apabila kita hanya ingin menganalisis tahun 2001, maka kita hanya memiliki 3 observasi saja, yaitu perusahaan A, B, dan C. Variabel yang dianalisis ada 3, yaitu penjualan, biaya iklan, dan laba masing-masing perusahaan. Kita dapat menganalisis satu perusahaan saja, misalnya perusahaan A, maka kita memiliki 4 observasi, masing-masing tahun 2001, 2002, 2005, dan 2004. Variabel yang dianalisis juga ada 3, penjualan, biaya iklan, dan laba perusahaan A. B. Menginput data panel. Cara menginput data panel berbeda dengan cara menginput data runtut waktu maupun data silang. Perhatikan bahwa kolom pertama diisi dengan identitas objek, kolom kedua berulah periode waktu, kolom ketiga dan seterusnya barulah diisi data. Langkah-langkah menginput data program EView adalah sebagai berikut. Inputlah data di atas dengan program Microsoft Excel dengan susunan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya, simpanlah data Anda tersebut dengan nama data panel XLS. Langkah awal menjalankan EView. Untuk data panel, buka menu File, New, Work File, kemudian dalam Work File Script Type, pilih data reguler, frekuensi, dan data spesifikasi. Kemudian pilih annual karena memakai data tahunan. Kemudian diisi dengan start 2001 dan end date 2004. Setelah itu klik OK. Tombol objek New Object, lalu pilih Pool dan nama objek tersebut dengan nama iklan. Lalu klik OK. Selanjutnya tulislah nama perusahaan masing-masing diawali dengan garis bawah, yaitu A, B, dan C, seperti ketika Anda menginputnya di Microsoft Excel. Tiap perusahaan ditulis satu baris. Kliklah tombol Approach, Import Pool Data, lalu isikan nama file yang akan diimpor. Pada contoh ini adalah data panel. Pada tampilan berikut, ubahlah isian upper left data cell menjadi C2 yang semula B2 seperti biasanya. Pada bagian ordinary dan pool, isikan 3 variabel yang diinput. Dalam satu 15 baris, tiap variabel cukup diberi jarak 1 spasi. Masing-masing diakhiri dengan tanda tanya. Pada contoh di sini, nama variabel dituliskan penjualan, tanda tanya, iklan, tanda tanya, laba, tanda tanya. Kliklah OK.
Perhatikan, kliklah OK bila data Microsoft Excel Anda sudah benar. eView akan mengimpor dengan benar juga. Perhatikan nama-nama variabel, penjualan iklan, laba, masing-masing ada 3 atau sebanyak perusahaan. Tiap nama variabel tadi ditambah dengan tanda seperti berikut, kemudian diikuti dengan nama perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.